Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah yang maha menatap, maha menyaksikan, maha mendengarkan, maha tahu siapapun yang hadir, maha tahu segala isi hati kita, memberkahi pertemuan ini, menjadikan siapapun yang hadir bisa mengenal Allah dengan baik, yakin kepada kesempurnaan perbuatan Allah. Saudaraku sekalian, kita akan membahas garis besar bahwa kepahitan itu bagian daripada nikmat dari Allah. Surat Al-Anbiya 35 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wala nabluwakum bisarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Benar? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang jiwa itu akan merasakan maut. Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Al-Anbiya 35. Jadi sudah jelas bahwa ujian itu bukan hanya yang pahit, tapi kebaikan juga ujian. Puji, caci, ujian. Bahaya mana? Dipuji atau dicaci? Nah, yang bahaya itu yang enak. Enak mana? Dipuji atau dicaci? Saudara nggak jujur, enak dipuji. Dan di sanalah yang melenakkan. Setiap kenyamanan, setiap kelapangan mudah membuat orang terlena. Waktu bersepeda kemarin di tanjakan, jarang yang terguling, nanjak, berat, khusyuk. Tapi di tempat pudunan yang enak, di sana jatuh. Jadi kalau kita diuji kepahitan, kesulitan, sebetulnya itu luar biasa karunia Allah. Yang sering kita bahas surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Saya kira itu sudah sering dibaca ya. Kalau hadisnya, kita baca dulu beberapa hadisnya. Ini ada hadis Bukhari. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Inna amrohu kullahu khairan, sesungguhnya semua urusannya baik. Jadi orang yang beriman itu gak ada ruginya. Kan disebutkan juga walaisa dzaka li ahadin illal mu'min, tapi ini tidak terjadi kecuali illal mu'min, orang yang punya keyakinan kepada Allah. In asabathu sarra'u syakara, ketika dia ditimpa oleh Allah, diberikan nikmat, syukur. maka fakana khairun lahu, maka itu menjadi baik baginya. Wa in asabathu darra'u sabar
fakana khairullah. Dan ketika dia ditimpakan oleh Allah cobaan, dia sabar, maka sabar itu baik baginya. Maka kita tidak usah risau nih menghadapi hidup ini. Bukan masalah nikmat dan cobaannya yang membuat baik buruk, tapi keimanan kita yang membuat baik buruk. Bisa dipahami hadirin? Karena bagi orang yang beriman baik semua, kurang iman bisa buruk semua. Jangan risaukan perbuatan Allah kepada kita. Mau apa saja yang Allah lakukan kepada kita, hak Allah sepenuhnya. Keimanan kita lah, keyakinanlah yang membuat semuanya jadi baik. Jadi penderitaan itu tidak ada kecuali yang kurang iman. Saya dapatkan sebuah hadis lainnya, ini lebih menakjubkan hadirin. Wa in kana ahadukum la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahadukum birrakhoi ya, benar gitu? Maaf. Dan sesungguhnya salah seorang di antaramu ada di antara mereka yang benar-benar merasa gembira karena mendapatkan cobaan, sebagaimana seorang di antara kalian merasa gembira karena mendapat kelapangan. Jadi ada yang ketika dihina teh gembira, bangkrut gembira, sakit gembira, putus cinta sedih memang, tapi gembira. Kenapa saudara seperti yang menjiwai kan? Ya makanya saya kesini juga baru diputusin. Kan bagus, coba nggak diputusin, nggak di sini ya. Mungkin lagi bikin dosa, gara-gara putus jadi pahala. Makanya putus-putuskan. Nah saudaraku sekalian, jadi ada tingkatan keyakinan yang membuat kepahitan itu menggembirakan. Ini penting, karena yang membuat menderita itu pasti bukan kepahitannya, tapi kualitas keimanannya. Paham? Jadi kalau kita merasa nelangsa, capek, lelah, itu pasti bukan karena kejadiannya, karena salah memaknai kasih sayang kemurahan Allah. Nah sekarang sudah robah wajahnya ini, rada bahagia. Capek, sakit. Ya, kita cari hadisnya ya, tentang bahwa penyakit mayusibul muslim, tiada satupun seorang muslim ya ditimpa min nasobin wala wasobin. Nasobin tu letih, wala wasobin penyakit, wala hammin kesusahan, wala husnin kesedihan, wala adzan gangguan, wala ghammin kegundah gulanaan, hatta saukatil yusakuha sampai tertusuk duri sekalipun, kafarallahu biha min khotoyahu, maka Allah menghapuskan sebagian dosa-dosanya. Nah saudaraku sekalian, coba satu yang bisa membuatnya itu adalah nasobin, capek, letih, itu teh baik. Dah kalau tidak letih mah nggak normal. Jadi letih itu tidak usah jadi masalah. Aduh, capek, ribuh, gagal penghapusnya karena dia nggak nerima letih itu. Terima, ada nggak diterima juga capek. Dan tidak usah acting. Tidak usah misalkan tingkat keletihannya 60, tapi karena banyak orang jadi ngagubrak nanti seperti yang 90.
Padahal nggak gitu juga nggak apa-apa. Kenapa begitu? Pasti dia nyari sesuatu selain dari Allah. Kalau dia cari penggugur dosa, nggak perlu pakai. Udah gitu teh itu yang terakhir. Kan rugi hadirin. Aduh, semawatnya. Naik sepeda capek, ya wajar. Namanya juga sesapedahan ya. Jalan-jalan, aduh jalan-jalan teh capek. Atau make jalan-jalan cicing, diam juga capek. Benar? Udah capek tuh penggugur dosa. Mendingan istighfar kalau capek. Astagfirullahaladzim. Daripada capeknya dipakai keluh kesah, daripada capeknya dijadikan objek cari simpati orang, bisa gagal tuh penghapusnya karena kita enggak ridho dengan capek itu. Cari nafkah capek normal, dari sana ke sini macet, nyetir capek, udah biarin, enggak memang maunya. Wasobin, penyakit, sakit ya suka-suka Allah. Allah menciptakan dokter, perawat, pabrik obat ya, ahli bekam. Suka-suka Allah mau ngasih ladang amal kepada hambanya. Benar? Sakit tuh enggak masalah. Sakit itu penggugur dosa. Yang jadi masalah itu adalah tidak ridho dengan sakit, tidak sabar dengan sakit, tidak mau ikhtiar dengan sakit. Saya mohon maaf kalau membuka-buka buku ini. Ada seorang yang sakit ayan. Ini hadisnya terkenal ini. Dia seorang sakit ayan datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya punya penyakit ayan, wanita ini. Lalu Rasulullah, ini dari Ibnu Abbas, ada semoga Allah ridho kepada beliau. Ada seorang wanita yang terkena penyakit ayan, lalu dia datang minta didoakan kepada Nabi, minta agar disembuhkan. Rasulullah bersabda kepadanya, begini sabdanya, jika engkau mau, engkau bisa bersabar dan bagimu adalah sorga. Dan jika engkau mau, aku bisa berdoa kepada Allah agar memberikan kesembuhan bagimu. Lalu wanita itu menjawab, aku mau bersabar. Lalu ia berkata lagi, sesungguhnya aibku, auratku tersingkap, maka doakanlah kepada Allah agar aibku tidak tersingkap. Maka Rasulullah berdoa bagi wanita itu. Ini hadis Sahih Bukhari ini dan Sahih Muslim. Artinya ada orang yang ridho dengan penyakit ayan karena itu menghasilkan sorga, dan minta didoakannya ternyata bukan minta sembuh dari ayan, tapi minta supaya tidak tersingkap aibnya. Beda tingkatan kan? Kalau kita mau semuanya, kalau sehat semua dokter, kasihan. Nyuntik siapa? Apakah mereka saling menyuntik? Nggak boleh ngomong gitu hadirin. Istighfar, ya dong yang istighfar. Maaf Pak dokter yang nonton, yang menyimak, insya Allah ada yang sakit ya. Ya iya, sakit tuh luar biasa hikmahnya. Banyak orang yang jadi dekat dengan Allah gara-gara sakit. Diberi sembuh jauh dari Allah, diberi sakit ngalempreh Allah, aduh ya Allah, riyet abdi, Allah tulungan, aduh ampun. Coba lagi sehat mah jarang nyebut Allah, tapi tetap minta sehat ya. Tapi kalau udah dikasih ridho. Apalagi wala hammin, kesusahan. Jadi kita ini bekal dapat nih, lamar kerja kesana sini sama jawabannya tidak diterima.
capek. Kata orang tua, kamu udah jadi sarjana, ayo nyari kerjaan, malu, tertekan. Kata calon istri, maaf, saya kira kalau udah lulus langsung kerja, kelihatannya putuskan aja mas. Sedih. Teman-teman sudah kerja tambah neken. Nah ini bagus nih, penggugur dosa. Udah kamu sholat aja, ampun ya Allah. Ngaku selama kuliah pacaran melulu, astagfirullahaladzim. Ngaku saya banyak nyontek, mendingan tobat. Susah, usaha nggak jalan-jalan, ada modal sedikit habis, akhirnya mantap makan tabungan. Tabungan habis, matang makan hutang. Aduh, nah ini harus serius tuh ngedupruk ke Allahnya. Ini lagi penggugur dosa nih. Apalagi wala huznin, sedih. Ya ini macam-macam sedih. Biasanya dari kehilangan sedih. Karena ada ya dosa yang nggak bisa ditebus kecuali dengan sedih melangsa. Ada dosa yang nggak bisa ketebus kecuali dengan kesedihan. Jadi aduh sedih, pahit, segeruk, nangis. Makin ingat kepada penyebab kesedihan, itu bisa makin perih. Tapi kalau makin ingat janji Allah kepada yang sedih, bisa hilang tuh sedih. Sedih, kembali ke Allah. Ya Allah, ini jalan Engkau membersihkan, nerima saya. Makin kuat kembali ke Allahnya, Allah yang menenangkan. Tapi kalau nggak nyambung ke Allah, sedih, sedih. Makanya kalau mulai sedih harus kembali cepat bungkus ke Allah sumber kesedihannya. Kalau telat ke Allahnya, lama sedihnya. Nggak bisa tenang hati ini. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ditenang-tenangin, gembira, gembira, enggak. Jalan ke pemandangan, datang lagu yang membuat sedih, segeruk lagi di taman ya. Udah hanya Allah lah. Enggak ada tenang itu selain daripada Allah. Dialah yang membulak-balikan. Tapi saya pedih sekali ya, kata kita, apa susahnya bagi Allah membuat kita hilang pedih? Bisa gitu Allah menghilangkan kesedihan seketika? Bisa. Caranya les dibikin tidur, terus hilang sedihnya, bangun jadi lagi. Percayalah saudaraku ya, bahwa innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Gampang bagi Allah untuk merubah suasana hati ini. Allah muqallibal qulub, pembulak-balik hati. Gampang, sekarang suka keluar dari sini udah enak aja lihat. Kesini memang dibonceng untuk menyatakan cinta. Pas dengar ceramah ini langsung sebel. Abdi mah yang naik ojek. Waduh, petaka ini pengajian. Justru itu keselamatan. Allah tahu kalau cintanya diterima, udah ruksak. Sholat ruksak. Allah udah tahu lah. Kalau udah jatuh cinta tuh suka banyak lupanya ke Allah, ingatnya ke makhluk. Dan boros lagi. Pulsa boros, SMS tauhid jarang di forward. Nah, tapi si eta adiknya belum lagi 5 dijajanin, sudah tekor lah. Allah tahu dia sedekahnya jadi dikit, udah batalkan aja. Sedih kalau ingat dia, tapi kalau kembali ke Allah mudah bagi Allah. Kita tuh kalau udah dibuka hikmah mah udah hilang sedih. Tertutup hikmah sedih itu ya, benar. Sedih itu manusiawi, tapi larut dalam kesedihan pasti kurang zikir. Rasul ketika wafat Ibrahim keluar air mata, cukup segitu aja.
tidak ada rintihan, tidak ada tidak ridho, itu cuman kasih sayang aja. Dan pasti itu contoh ditakdirkan Allah terjadi. Nah saudaraku sekalian, yang selanjutnya apa? Wala adzan, gangguan. Hai, Rasul aja segitu solehnya diganggu, masa model kita pengganggu nggak ada yang ganggu hadirin? Siap, tidak akan semua orang suka ke kita, pasti ada seksi sebel, seksi ngalelewe, seksi dengki, udah komplit. Naon hidung si eta teh irung kutil, nggak apa-apa disebut hidung dah iya ya kan. Hei petbun penaik buntet ke dia, lihat badan kita emang kecil, gak mungkin terima. Ini teh penggugur dosa. Makanya kata Imam Ali, ada orang yang cacat tuh bisa masuk surga lebih cepat dari kita. Kenapa? Karena dia dihina orang dan rontok itu dosanya. Jadi yang tukang dilelewe, dihina, diledek, muruluk, habis itu dosa. Nggak usah dibalas, biarin aja. Jelas? Kan kita punya potensi ini digangguin orang, ya. Kira-kira yang ceramah ini suka diganggu nggak? Halo? Ini yang pakai sorban banyak yang ganggu nggak? Diganggu, atau di Twitter juga digangguin. Nulis ini diledek, nulis itu diledek. Mangga Acep. Bade mantuan murulkeun dosa abdi. Sok. Dan enggak bahaya dihina mah, enggak bahaya. Yang bahaya mah enggak sabar, enggak ridho dengan ujian. Rasul dihina tidak? Jawab atuh. Jadi hina? Rasul dicaci? Jadi hina? Gak mungkin penghinaan bisa merusak kita. Kemuliaan itu milik Allah. Allah ngangkat sampai dower orang menghina, gak ngepek. Masa mulut orang bisa ngelawan ketentuan Allah? Jadi jangan pernah takut dihina orang, diganggu orang mah gak bahaya. Yang pasti bahaya itu adalah mengganggu, menghina, mencaci, memaki. Dia nggak ngelawan, kita hina dia, dia diam aja. Memangnya Allah nunggu dia marah mau ngebalas ke kita? Enggak, pasti dapet tuh. Ada anak kecil tak teke, dia nggak berani ngelawan cici. Lagi jalan genteng yang itu, yang genteng beton, seolah-olah beletak, alah mau ngambek ke siapa dia? Atau dia lagi anyang-anyangan sama anaknya, sini nak, naruh kiloan di sini untuk apa ngeberatin sarung. Si bapak dibenyeng oleh anaknya, beletak 2 kilo kan. Ya periksa pernah naik ke siapa? Udah nggak akan luput atuh saudara. Seperti ada pencuri ketangkap, wah orang getok, dia datang ngerokok, cos pergi aja. Oh itu nggak akan lepas tuh. Dia lagi nunggu nanti, mungkin kenal pot ya. Memangnya ada yang luput dari penglihatan Allah? Memangnya ada yang lepas dari pengawasan Allah? Gak ada. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Pasti itu kita lihat balasannya. Serius ini hadirin. Kecuali kalau tobat dan Allah mau ngampuni, gak bisa lepas. Makanya diganggu tuh ngegugurin dosa. Kalem we, ya tenang. Teorinya begitu hadirin, tapi tetap we rada nyelek ya hadirin. Inginnya mah sabar.
Kalau para kekasih Allah mah tenang. Saya baca tuh tulisan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mah suudon juga nggak mau, berburuk sangka nggak mau aja, saking ingin ngejaga kebersihan hatinya dan nggak mau membalas keburukan dengan keburukan. Sampai sekarang, sampai ke sini kemuliaannya, lihat enggak, ya kan? Jadi kalau ada yang ganggu-ganggu, ingat ini tuh penggugur dosa. Boleh jadi tabungan kita yang dulu-dulu nih, terutama yang pernah nge-ospek, ya kan? Kenapa saudara tertawa? Makanya kalau kira-kira tidak mau diganggu, udah banyak dibuka file gangguan. Berapa banyak orang yang diganggu. Saudara jangan anggap parkir motor sembarangan itu aman. Memang nggak ada yang macet gara-gara kita parkir, itu ada hitungannya. Tiap yang lewat macet gara-gara kita parkir sembarangan, ngeluarin kata, tah motor, eta mobil parkir sembarangan, trotoar dipakai parkir, tiap orang mengumpat jadi tuh. Benar. Atau saudara ngerokok di angkot, yang asma kumat, nggak berani. Ya Allah, enggak ridho, balas ya Allah, dapat turun di angkot tika sewa John Tower ini enggak hakul yakin setiap kita zalim ngeganggu orang dapat, kecuali kalau tobat dan Allah mengampuni. Beneran? Coba saja lihat, saudara ada yang perokok di sini, lihat aja nasibnya, ya enggak? Susah, banyak masalah, benar. Muhun matakna abdi ngarokok ge. Ya, daripada stres katanya. Justru itu pengundang stres. Bagaimana kalau kentut sembarangan? Saran saya sih ngaku. Yang terkeji adalah dia yang buang angin, kebetulan di depan ada kakek-kakek lagi ngantuk di belakang kita, si Aki. Wah itu jadi orang menyalahkan Aki padahal dia yang buang angin. Memang tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Ini keji, udah dia yang hidup, dia yang menyalahkan si Aki. Padahal Aki sebelum tidur dalam keadaan zikir. Coba itu. Atas. Jangan heran kalau kenapa jadi susah ke belakang. Gampang bagi Allah. Semuanya ada catatannya. Tidak ada yang luput. Ini penting nih hadirin. Lagi diam tiba-tiba dikuet ucing. Periksa. Pernah nggak kita ngebungkus ucing pakai kantong kresek kepalanya? Atau ada cak-cak cepret pakai katepel, ya enggak? Apa salah cak-cak ya? Ini serius hadirin. Apa saudara pikir nggak ada hitungannya ngeganggu makhluk Allah yang lagi bertasbih? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semut pincak ngahaja. Ada kecoa terpleset kan, telentang kan, susah tuh tengkurap lagi. Ya kan cabutin tanduk. Masya Allah. Kira-kira Allah ngelihat enggak tuh? Kira-kira dicatat, dihitung enggak? Itu lagi bertasbih tuh cucunguk. Apa sih Indonesia teh apa cucunguk? Kecoa. Ini yang lagi nonton di luar negeri pakai saling sapa, nggak ngerti ya cucunguk. Bukan cecunguk, cucunguk ya, itu kecoa bahasa Sunda. Hati-hati lagi bertasbih itu kecoa. Tapi saya jijik ya, kalau mau mengganggu dan membahayakan harus kita bunuh, harus ingat tuh mereka lagi bertasbih ya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang di langit, di bumi. Terus jadi kalau ada yang ngeganggu, jangan fokus kepada yang mengganggunya, fokus kepada penggugur dosa. Mendingan kita buka file penggangguan kita ke orang, itu lebih bagus. Lagi sholat di sini kan berdesak-desak,
Kita lagi panjang sujudnya, yang di depan duduk. Ini kan nggak tiap hari, periksa. Aduh, saya ngedudukin apa? Ya pasti ada hikmahnya. Tobat, setuju? Dulu di Mekah ada yang tukang minta-minta. Kalau di kita mau minta-minta teh sopan. Den, bersahabat enggak? Di sana mah enggak, kita lagi tunggu peletak kena kepala. Aduh. Anak kecil yang minta-minta kan lagi gini. Tuh, alah. Kan nggak bisa kayak kita ini. Tapi pikir, wah ini selama ini kepala merasa mulia oleh budak takol, mendingan tobat dan ngasih kalau mau ya. Oh, astagfirullah. Ibu lagi di pinggir jalan mau nyebrang, tiba-tiba ada orang naik motor, prut kena air, prut kena baju. Jangan marah, udah pergi itu. Ya Allah. Ngaku ini teh cicilan udah 5 kali nggak dibayar. Astagfirullahaladzim. Makanya ngejahit modal cuman segitu-gitunya. Ai gaya kemana-mana dianggo, ada cicilan enggak, pasti itu ada hitungannya. Ayo manfaatkan setiap gangguan orang untuk meraih ampunan Allah. Enggak ada sekecil pun yang terjadi illa biiznillah, tanpa izin Allah. Apalagi tadi yang wala ghamin, yaitu kenelangsaan ya, gundah gulana. Kalau dalam bahasa Sunda, gering nangtung ngalang layung. Hati itu badan greges-greges, jalan kurang laju, berdiri seakan susah puisi gitu, nggak perlu lah ya. Ada yang pernah kayak gitu? Aduh, segala nggak enak. Lihat nasi teh, juga nomor 4 nelangsa, denger lagu aduh berbei air mata. Ada yang pernah begitu? Yang ada kejadian tuh benar-benar ke hati itu mencabik-cabik, itu teh kafarah, penggugur dosa. Ada dosa yang nggak bisa ditebus kecuali dengan kepedihan. Terima aja. Mungkin kita udah terlalu banyak dosanya sehingga harus digeceknya juga dengan, ya kalau dosanya nempel mungkin pakai lap kanebo. Tapi kalau agak banyak mungkin digecek, ada hese ciku lapel. Tapi udah kebanyakan, nggak mempan, hamplas. Wah ya mana apa, coba pakai zat kimia, ngajeos. Tapi kan bersih benar. Kenapa jadi pada stres begini? Saya merasa banyak dosa, bisa nggak pakai zat, jangan pakai zat kimia. Gini ya, semua rasa sakit itu udah diukur oleh Allah. Kita aja ngebersihkan juga pakai pengukur, benar, apalagi Allah. Lamanya pedihnya, lamanya nelangsanya tergantung lamanya kita nggak kembali ke Allah. Jadi kalau misal ya, saudara ada yang patah hati, sakit, aduh nelangsa, semuanya jadi menderita. Handphone biasa SM, lihat mencium parfum, berbaik. Aduh, lihat angkot, sedih. Lihat buku, waduh, ini sadiri. Sudah balikin ke Allah. Ini tebusan dosa. Selama saya dekat dengan Dia, saya lupa ke Allah. Selama saya dekat dengan Dia, saya lalai ke Allah. Banyak karunia Allah yang saya gunakan untuk maksiat kepada Allah. Ini tebusannya, terima. Nah coba katakan ridho.
ridho aja dengan kepahitan, Allah kan tahu hati kita udah mulai menerima. Ces, hati teh kuat. Begitulah hadirin. Ustaz Doni dapat hadis apa tentang ini? Coba buka-buka. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza kana ahabba 'abdan ibtalah." Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah akan memberikannya dengan ujian. Jadi kalau Allah senang ke seorang hamba, diuji. Diuji itu karena Allah sayang. Dunia mah cuma sebentar, ya kan? Dibersihkan supaya pulang nanti bisa dapat bahagia yang lama, kekal. Dunia nggak lama lah. Punten ya, ini pesantren udah dari mulai tahun 90, sekarang tahun 2000, 22 tahun tekaraos. Ieu nu nyarios tetos aki aya nama hadirin. Saya sudah punya cucu umur 50 tahun gak kerasa. Alah, berarti makin dikit nih. Makanya pas sadar kemarin, wah udah harus all out, habis-habisan ini. Kan kalau umur makin nambah, jatah makin dikit. Kalau perjalanan kan udah waktunya udah makin dekat dengan sampai, ya kan? Kalau perjalanan udah ditempuh panjang, berarti udah dekat dengan sampai. Harus habis-habisan ini sisa umur ini untuk dakwah, untuk berjuang. Bisa nebus kesalahan yang lalu, mudah-mudahan bisa bekal kalau mati kapan saja. Betul? Dakwah akhirat lah. Kepada saudara yang ngontrak-ngontrak di dunia, dunia mada tempatnya sebentar, ya udah bikin kapling di surga. Mau? Di dunia mah naik terus kapling teh. BTN juga bikin RS, SS ada tuh yang RSS. IAS pas mau masuk, keluar lagi, gitu hadirin saking tipisnya. Teman-teman, dunia mampir ya. Usahakan punya rumah di surga nanti. Ini serius nih. Punya uang cepet bikin masjid patungan, dah nggak apa-apa. Di dunia Rumnas berapa kali berapa? Tipe 21. Ke sebelah mana itu? 3 kali 7, 4 kali sekian, dah nggak apa-apa. Kalau memang perlunya segitu, cepet nabung di akhirat. Nanti adalah luas. Yang belum punya jodoh, tenang, jangan suka nelangsa. Cinta terakhir, nggak usah gitu, tenang aja. Dunia masih sebentar. Pencarian terus, ikhtiar terus, pemasaran, cari informasi terus, tapi kalem lah, sebentar. Saya udah kepala 4 umur saya, padahal saya wanita. Allah kalau mau ngasih jodoh mah nggak tergantung umur, ya kan? Saya udah kepala 5 belum, tenang lah, penting masuk surga. Harus diusahakan masuk surga. Dan boleh jadi diremehkan orang, dicemooh orang, ketemu orang tua. Kapan kamu nikah, nak? Ibu ingin kamu nikah. Bu, ibu udah nikah segitu inginnya. Saya belum, Bu. Ibu tahu betapa inginnya saya. Iya ya, kata ibu. Benar. Yang udah aja pengen, apalagi yang belum. Iya, tapi itu kafarah. Ketemu teman-teman udah pada gendong anak. Kamu anaknya berapa?
ceduk ke sini. Eta teh eta yang tadi. Gimana anak sudah berapa? Alhamdulillah belum dititipi. Oh kamu belum punya anak? Udah punya suami belum? Belum. Tenang aja. Ya, Allah juga ngedengar. Pertemuan itu juga diatur Allah untuk menggugurkan dosa. Tenang, hidup mah cuman mampir sebentar, pahit, getir tuh kalau nggak kembali ke Allah, itu aja. Nah saudaraku sekalian, ada kedudukan di sisi Allah yang tidak bisa diperoleh. Ini Allah cinta ke seorang hamba, dan Allah melihat si hamba teh kurang amalannya, tapi Allah akan mengangkat dia. Sesungguhnya seseorang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah, namun ia tidak memiliki amal yang bisa menghantarkan kepada kedudukan itu. Maka Allah senantiasa mencobanya dengan sesuatu yang tidak disukainya, hingga dia bisa sampai kepada kedudukan yang dikehendaki Allah. Paham? Atau udah sholat nggak khusyuk, Allah Akbar. Itu udah belum Fatihahnya, udahlah jangan Allah Akbar. Kan harusnya ketinggang mikrofon itu hadirin. Sedekah pelit, udah nggak nyambung, tidur kerek, tidak ada tahajudnya, wirid kayak mana tungguan aja, mana kita tungguan orang, sekarang ada orang, mana benar tidak videonya sana, video kita sana kita sana, yang kemarin aja ya Allah, Allah amin. Kalau tes sesa aja, tapi Allah memang sayang kepada orang ini, ada posisi yang disediakan Allah nih. Nah karena amalannya nggak naik, maka siap oleh Allah dikasih berbagai hal. Motor hilang, ditajong ya, kecemplung, digogok anjing, wah macam-macam. Kita kunaon saya teh hirup teh meni berbagai hal ya. Mau nggak yang paling kasihan mah udah nggak ada kedudukannya terus digegelan anjing. Nah makanya teman-teman tingkatkanlah ibadahnya ya. Setuju? Mau apalah, dunia mah cuman mampir. Jangan terlalu terkecoh oleh motivasi-motivasi yang membuat kita lihat dunia ini hijau. Tenang, kalau kita benar-benar mau nolong agama Allah, intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jadi kalau kita mau nolong agama Allah, Allah bakal nolong. Jangan takut ngadepin hidup ini ya. Hidup ini dalam kekuasaan Allah semuanya sempurna, beres kok. Jagat ini diurus oleh Allah, beres-beres aja ya. Benar. Sering nonton TV itu Dunia Binatang, bagaimana Allah ngasih makan ratusan ribu bison, beres, keker-keker, kukunya komplit, tanduknya keras-keras. Sugan ada bison yang tanduknya letoy-letoy, enggak, beres. Segitu banyaknya beres. Datang rombongan gajah, beres rezekinya. Ratusan ribu burung, beres. Dari mana dia makannya? Di laut ikan miliaran, lebih dari itu, beres. Ikan paus segitu gedenya, beres. 54 ton tuh paus tuh. Sekali makan sehari 1,5 ton, beres tuh. Didesain mulutnya, beres. Dikumpulkan oleh Allah. Coba kalau ikan paus mulutnya kecil kan cangkel. Dapatnya terit ya, sebegang itu pausnya. Beres. Benar? Ini segini banyaknya juga beres rezekinya ya kan? Sambil mengeluh, aduh, ada hese. Kalau saudara dari dulu nggak dikasih, mau udah nggak jadi. Masih rambutan kepalanya,
beres. Bari kita mah nggak pernah mikir bagaimana menumbuhkan rambut, kecepatannya beres, ya kan? Coba kalau rambut kita terlalu cepat tumbuh, kan ke tukang cukur 2 hari sekali repot, diatur. Benar? Beres. Persoalan yang kita hadapi mah nggak ada apa-apanya dibanding dengan kerumitan persoalan tubuh kita, dan beres. Ini ratusan triliun sel nih tubuh ini, beres tuh. Yang harus jadi kuku selnya jadi di sini, sukan pelendung kuku di sini atau enggak. Sel kumis jadi di sini, ya kan? Sukan enggak, beres, beres. Ini kan sel regenerasi terus nih. Yang harus jadi kuku-kuku, yang jadi tulang-tulang, yang jadi darah-darah, enggak pada di mana aja. Dan enggak usah kita pikirkan, beres. Mau diberesin urusan kita oleh Allah? Paling kan masalah kita mah cetek lah. Urusan dengan teman, ya kan? Urusan uang, urusan dengan tetangga. Kalau diberesin Allah, kalau mau, ayo gabung dalam barisan orang yang mau berbuat sesuatu di jalan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tuntun. Allah udah tahu semua jawaban persoalan kita. Nggak ada guru yang bikin soal ulangan nggak tahu jawaban. Ada gitu? Bu guru, ini kok soalnya susah sekali. Sama, saya juga ngarang nak. Coba apa kata murid guru teriut. Pasti dibuat soal ada jawabannya. Setiap gembok itu ada kuncinya. Benar? Coba ada pintu yang dibuat kunci, ini ada kuncinya? Nggak ada itu. Hai pabrik naon. Semua masalah itu ada jawabannya. Allah ciptakan paru-paru, Allah siapkan gratis udaranya, benar? Nah, kalau bayar mah gak napas kita. Kang, kenaon akang? Istigado artos. Gratis. Benar? Benar tidak nih? Enak urusan dengan Allah mah. Allahnya kaya, maha kaya, tidak pelit. Kita ngaco aja diurus, ya kan? Harusnya kan model-model kita mau ditabrak traktor, dilindas setum, tak beres. Benar? Tuh rada sadar sekarang. Makanya adalah jangan takut ngadepin hidup ini. Takut mah satu aja, takut jauh dari Allah, titik. Jauh dari makhluk mah nggak bahaya, jauh dari Allah yang bahaya. Ayo ikut dalam barisan, ikut ngebela agama Allah, mau? Nah, mau apa lagi hidup? Apakah harus berjuang seperti di Palestina? Beda kapling, ya. Tidak harus ujung pakai kafir, mana-mana ketepelan. Ya saya mujahid salah alamat, salah, bukan begitu. Sesuai dengan kapling masing-masing. Ada yang jadi pelajar, udah niatkan Allah saya mau belajar teh lillahi ta'ala, ingin dekat denganmu. Ibadahnya bagus, belajarnya sungguh-sungguh, akhlak dijaga. Kenapa kamu nggak ngerokok? Buat apa saya ngerokok? Ku tahu apa yang ku mau. Kan gitu, benar. Merokok nggak merokok kan bukan perkara dilarang atau enggak, tapi perkara dia bisa mikir atau enggak. Kenapa saya harus ngeracunin paru-paru saya? Ini paru-paru titipan Allah, pasti dihitung tiap, dicatat, nyedot racun, ngeracunin, kan gitu. Serius hadirin, dua-duanya itu ruksaknya. Nyedotnya ngerusak paru-paru Allah, titipan Allah, niupnya ngeracunin paru-paru orang lain. Udah itu mah, siap-siap nasibnya seperti yang tertulis di bungkus rokok. Ayo teman-teman, yang tukang dagang sing jujur,
Yang kerja di kantor sing jujur. Kenapa kamu jujur? Pengen karirnya bagus. Gak ada urusan saya dengan karir. Saya mah jujur mah. Ini jihad saya. Yang jadi bupati, sok bupati jujur. Alam aja lah. Gak usah jadi orang kaya. Yang penting mah jujur, terpercaya udah cukup. Dagang gak usah licik, gak usah. Untung dikit gak apa-apa. Yang penting cukup. Itu mau bangun masjid butuh 50 juta, terus ke abdi we beres cukup. Untung banyak pelit nggak ada apa-apanya, untung dikit banyak manfaat lebih bagus. Benar? Ayo ikut ambil bagian ya. Peng mulai tahun ini akan diupayakan dengan berbagai cara agar tauhid ini semakin luas dakwahnya. Saya lebih fokus kepada tauhid, mengenal Allah sampai kita berusaha bersih. Kalau la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, benar-benar kita upayakan tidak ada ilah yang lain di sini. Dakwah tauhid inilah yang mulai dicanangkan dari semua aktivitas di sini. Mudah-mudahan saudara bisa ikut ambil bagian. Tidak ada amal yang diterima kecuali dengan ketauhidan yang bagus. Karena setiap pria pasti punya Tuhan yang lain yang membuat dia ingin dipuji dari amalannya. Orang akan berubah mudah kalau dia tauhidnya bagus. Orang akan tenang, kuat menghadapi hidup ini tergantung tauhidnya. Termasuk berbagai kepahitan tidak akan terasa getir. Kalau tauhidnya kuat, semua urusan jadi baik. Inilah yang 13 tahun pertama Rasulullah canangkan. Kita akan coba. Alhamdulillah Allah menyediakan TV, MKTV, MKFM, dan hampir 150 stasiun radio yang merilai. Allah juga yang menyambung-nyambungkan. Ada sahabat dari salingsapa.com ngirim kamera sendiri, sewakan internet sendiri. Sekarang bisa dilihat ini. Saya dengar di Arhanud Semarang juga nonton. Komandannya sampai membelikan internet untuk masjid, ingin menayangkan ini. Tidak ada iklan, ya kan? Tidak dipotong iklan kan? Barusan iklan dikit ya. Terima kasih sahabatku yang baik, Ustadz Roni, Ustadz Fuad, terima kasih. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayati kama nawatal ardu bin nuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an. Ya Allah, wahai yang maha menatap, jadikan umur yang tersisa ini bisa menebus semua dosa-dosa yang kami lakukan. Jadikan hari-hari yang tersisa ini
bisa jadi bekal pulang kepadamu. Ya Allah, jangan biarkan hidup kami gagal. Kami ingin bisa pulang kepadamu ya Allah. Berikan kami ilmu yang manfaat, ibadah yang ikhlas, istiqomah. Titipkan rezeki yang halal berkah ya Allah. Karuniakan keluarga yang penuh berkah, keluarga yang hidupnya berjuang di jalan-Mu. Titipkan kepada kami pasangan hidup yang lebih mencintai-Mu di atas segalanya. Karuniakan kepada kami tubuh yang sehat walafiat. Doa yang Kau ijabah. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Mudah bagimu mengundang siapapun. Sebelum ajal tiba ya Allah, jamu di Arafahmu. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sayyan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Allah. Beri jalan keluar bagi yang sedang dihimpit masalah ya Fatah. Berikan ketenangan bagi yang resah gelisah ya Latif. Berikan perlindungan-Mu dari kejahatan, kezaliman makhluk-Mu ya Qahar, ya Wali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, lepaskan dari lilitan hutang-hutang ya Allah, ya Ghani, ya Roja. Jangan biarkan hidup ina dalam hutang. Jangan biarkan mati ina dengan berhutang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa akhir majlis kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita simak rangkaian tausiah dari guru kita Agim. Beliau membahas mengenai kegetiran dan juga perjuangan yang harus kita lakukan. Sahabat-sahabat, ternyata kepedihan selalu ada di dalam hidup kita. Tidak hanya terbatas kepada orang-orang di sekitar kita, tapi kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ternyata yang harus kita lakukan adalah melakukan sikap yang terbaik. Karena apa? Ketika kita mendapat kegetiran, kita akan diturunkan dosanya, digugurkan dosa-dosanya, dan ditingkatkan derajatnya. Baik sahabat, mari kita berbagi dengan salah seorang jamaah Masjid Darut Tauhid Bandung. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana Kang? Dengan Ahmad Mulyana dari Cianjur. Dari Cianjur Kang, tapi mahasiswa di sini ya? Mahasiswa UPI. Mahasiswa UPI. Kang, bagaimana nih ceramah beliau Agim nih pada malam hari ini? Alhamdulillah sangat bagus sekali. Kata-katanya itu menyentuh hati gitu. Sehingga terketuk hati ini untuk benar-benar menambah amalan-amalan ibadah kita. Bagus dan menyentuh. Menyentuh. Kalau menurut Teteh? Memotivasi untuk kita lebih bisa menghadapi kepedihan hidup itu. Kang, tadi Agim juga membahas mengenai kegetiran hidup nih. Bagaimana ketika kita mendapat kegetiran hidup? Apa yang harus kita lakukan? Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan mendekatkan diri tidak ada masalah yang tidak bisa dihadapi. Karena semua ujian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti semuanya udah ada jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sabar aja, terus dijalani, terus tawakal aja sama Allah. Nah, kalau Teteh gimana? Kepedihan itu kan datangnya dari Allah, dan tadi tuh sedikit mendengar kalau misalnya Allah memberi ujian pada kita, itu tandanya Allah menyayangi kita. Jadi kita harus jalani dengan semangat untuk
ya kepedihan itu supaya ya kita tetap tawakal kepada Allah. Memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Kalau kamu? Sabar-sabar aja. Sabar-sabar Syukuri aja. apa yang ada. Asik. Kalau kamu? Sama kayak Hilman, sabar-sabar aja. Sabar aja. Oke deh, terima kasih ya atas waktunya ya. Tetap semangat ya untuk jadi santri yang baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat yang berbahagia, dengan demikian berakhir pula menggapai cinta Allah pada episode kali ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa bertawakal dan bisa memperbaiki diri dan menyikapi apa yang terjadi, baik itu kebahagiaan ataupun kepedihan dalam hidup. Saya Rasio Gaviati beserta segenap kru mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.